Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afif, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 35. Kali ini saya akan membawakan podcast tentang jabatan pimpinan tinggi Pratama, yang dimana yang menjadi tutor adalah Ibu Sita Meliana SPSI MM. Jabatan pimpinan tinggi merupakan sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi ASN. Pembagian jabatan pimpinan tinggi ada 3. Pertama, JBT utama, kedua JBT madya, dan yang akan kita jelaskan tentang jabatan pimpinan tinggi Pratama. Pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Jabatan pimpinan tinggi Pratama meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktoral jenderal, sekretaris inspektoral jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten kota, kepala dinas atau kepala badan provinsi, serta sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Syarat untuk diangkat sebagai jabatan pimpinan tinggi Pratama adalah: pertama, harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4. Yang kedua, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Yang ketiga, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, serta usia paling tinggi 56 tahun, serta sehat jasmani dan rohani. Seleksi jabatan pimpinan tinggi itu dimulai dengan tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi, yang terdiri dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan penetapan serta pengangkatan. Yang kedua, tahapan perencanaan, yaitu penentuan JPT yang akan diisi, pembentukan panitia seleksi, penyusunan dan penetapan jadwal pengisian jabatan pimpinan tinggi, penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi, serta penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi. Pembentukan panitia seleksi, terutama untuk JPT madya dan Pratama, dibentuk oleh PPK, kecuali JPT madya tertentu dibentuk oleh Presiden. PPK dalam membentuk panitia seleksi berkoordinasi dengan komisi ASN. Adapun unsur dari panitia seleksi yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan, pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait di bidang tugas jabatan yang lowong, akademis, pakar, atau para profesional. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi sebagai panitia seleksi adalah memiliki pengetahuan dan atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong, memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Panitia seleksi terdiri dari 5-9 orang, di mana bertugasnya adalah: pertama, menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian, menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi, menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi dan persyaratan pelamaran, melakukan seleksi administrasi dan kompetensi, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi. Demikian podcast saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.